Dong pirengan mungin sulinge dijabet. Nyen ente menyuling di Jawa Tengah. Nyen ente menyuling di Jawa Tengah. Gusti Ngurah alif jambe pemecutan. Gusti Ngurah alif jambe pemecutan. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk teman-temanku seperjuangan yang berada di ruangan ini, tetap semangat ya. Iya. Dewan juri yang saya hormati, Bapak, Ibu guru, para hadirin dan teman-temanku semua yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zakira Khansa Al-Isnata, biasa dipanggil Khansa. Khansa bersekolah di SD Muhammadiyah 3 Denpasar. Saat ini Khansa berusia 10 tahun. Khansa duduk di bangku kelas 4. Nanti teman-teman kalau bertemu Khansa di jalan, jangan lupa disapa ya. Iya, halo. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Khansa akan bercerita tentang seorang pahlawan yang memiliki sikap kesatria dan juga seorang pujangga yang memiliki banyak karya sastra. Pahlawan nasional yang satu ini juga tidak asing lagi bagi warga Denpasar. Penasaran siapa nama pahlawan yang akan Khansa ceritakan? Penasaran dong. Namun sebelumnya Khansa mau tanya teman-teman dulu nih. Siap-siap ya? Siap. Nah teman-teman, sekarang kan kita berada di gedung perpustakaan dan kearsipan kota Denpasar. Nah, di sebelah barat gedung kita ini ada lapangan yang sangat luas dan menjadi jantung bagi kota Denpasar. Ada yang tahu apa nama lapangannya? Lapangan Puputan. Ya, lapangan Puputan, atau lebih tepatnya lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung. Iya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, hari ini Khansa akan bercerita tentang siapa? Tahu, I Gusti Ngurah Made Agung. Ya, I Gusti Ngurah Made Agung, Raja Denpasar ke-6 yang diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada tanggal 4 November 2015. Cerita ini diolah dari buku Usulan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Made Agung, disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar, diterbitkan oleh Bapeda Kota Denpasar pada tahun 2011. Selamat mendengarkan semuanya. Pada suatu hari yang indah, tanggal 5 April 1876, di Puri Agung Denpasar lahirlah seorang bayi laki-laki. Parasnya imut, lucu, dan juga tampan. Dilihat dari wajahnya memiliki aura kesatria dan juga aura pemimpin. Bayi itu diberi nama I Gusti Ngurah Made Agung. I Gusti Ngurah Made Agung tumbuh dengan semangat belajar yang tinggi. Masa mudanya diisi dengan ketekunan. Beliau juga rajin membaca untuk menambah wawasan. I Gusti Ngurah Made Agung juga mempunyai seorang guru. Beliau berguru langsung dengan seorang pendeta yang juga sebagai bagawanta di Puri Agung Denpasar dari Gria Sindusanu. Di sanalah beliau belajar tentang agama, filsafat, etika, dan juga sastra. I Gusti Ngurah Made Agung juga belajar bahasa. Salah satunya adalah belajar bahasa Jawa. Beliau belajar langsung dari orang Solo. Dan ternyata tidak hanya itu loh teman-teman.
I Gusti Ngurah Made Agung juga belajar bela diri silat. Iya, 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 pucat, 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 pucat. Nah, seperti itu teman-teman. I Gusti Ngurah Made Agung belajar bela diri silat bukan hanya untuk membela dirinya saja, tetapi untuk membela rakyat, bangsa, dan negara. Dalam pergaulannya, I Gusti Ngurah Made Agung dikenal sebagai orang yang baik, sopan, dan setia dengan teman-temannya. Ketekunan, kesungguhan, dan keteladanan sikap yang luar biasa telah menjadikan I Gusti Ngurah Made Agung sebagai orang yang mampu memimpin, yang memiliki wawasan, serta pemikiran yang luas, bersikap jujur, dan berani. Hingga pada suatu hari, pada tahun 1902, derita duka datang. Raja Denpasar kelima, I Gusti Ngurah Alik Pemecutan, wafat. Pihak kerajaan pun berunding dan akhirnya sepakat untuk mengangkat I Gusti Ngurah Made Agung sebagai pengganti raja dan dinobatkan sebagai Raja Denpasar ke-6 sekaligus Raja Badung ke-7. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru kan? Seru. Semangat melanjutkan ceritanya? Semangat. Baiklah, Hansa akan melanjutkan keseruan ceritanya. Sebagai seorang raja, I Gusti Ngurah Made Agung adalah pembela rakyat yang pemberani dan memimpin dengan sangat cerdas. Perjuangan I Gusti Ngurah Made Agung dilakukan melalui karya-karya sastranya yang membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah. Dalam karya-karya sastranya, I Gusti Ngurah Made Agung selalu memberi pesan moral kepada rakyatnya agar selalu bersiap mengangkat senjata melawan penjajah. Jadi, I Gusti Ngurah Made Agung selain gemar membaca, beliau juga gemar menulis loh teman-teman. Luar biasa bukan? Luar biasa. Hingga di suatu ketika pada tanggal 27 Mei tahun 1904, sebuah kapal dagang Sri Komala milik pedagang Cina yang bernama Kui Tek Chiang terdampar di pantai Sanur. Pihak pemerintah Belanda kemudian menuduh masyarakat Sanur merampas isi kapal. Tetapi I Gusti Ngurah Made Agung menolak tuduhan tersebut dan tidak mau membayar ganti rugi. Pihak pemerintah Belanda pun akhirnya marah dan menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerang kerajaan Badung. Pada bulan September tahun 1906, pihak pemerintah Belanda membentuk pasukan besar untuk menyerang kerajaan Badung. Pembentukan pasukan ini tidak membuat nyali I Gusti Ngurah Made Agung dan pasukannya menciut. Mereka memilih untuk melawan pasukan Belanda. Sejak saat itu, terjadilah pertempuran hebat antara pasukan Belanda dengan Laskar Badung di beberapa desa. Pada tanggal 20 September tahun 1906, pasukan Belanda bergerak ke arah barat untuk menyerang kerajaan Badung. Bersamaan dengan itu, meriam-meriam ditembakkan ke Puri Agung Denpasar dan Puri Agung Pemecutan dari benteng Belanda di Sanur. Sebanyak 6 peluru meledak di dalam dan di sekitar Puri. Dalam keadaan mencekam dan mendengar kabar bahwa pasukan Belanda sudah masuk di kota Denpasar, I Gusti Ngurah Made Agung tak gentar. Beliau langsung mengumpulkan keluarga serta para pengikut setianya. Pasukan Belanda sudah semakin dekat.
Persenjataan mereka memang hebat, tetapi kita punya semangat yang jauh lebih kuat. Semangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Ayo, siapkan persenjataan kita. Kita kobarkan semangat Puputan. Siap Jakarta! Titah Puputan pun diucapkan oleh I Gusti Ngurah Made Agung. Bersamaan dengan itu, beliau juga memerintahkan rakyatnya untuk membakar Puri Agung Denpasar. Saat pasukan Belanda sudah semakin dekat dan mulai menyerang Puri Agung Denpasar, raja dan rombongan pun keluar Puri dan juga bersiap menyerang Puri Agung, menyerang pasukan Belanda. Raja dan rombongannya pun berlari kencang dengan tombak dan keris yang siap mengurus menerjang musuh. Ayo, ayo rakyatku, kita serang pasukan Belanda. Puputan! Cat, 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 pecat, cat, pecat! Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Belanda yang memiliki persenjataan canggih dan modern melepaskan tembakan bertubi-tubi kepada raja dan rakyat Badung. Satu persatu rakyat Badung jatuh terkena tembakan dari pasukan Belanda. Tembakan bertubi-tubi dari pasukan Belanda membuat rakyat Badung tersungkur. Hingga pada pertempuran itu, I Gusti Ngurah Made Agung tertembak dan gugur. Beliau gugur bersama para pendeta, pengawal, sanak saudara, dan ratusan rakyat Badung lainnya dengan memakai balutan serba putih. Pertempuran ini lebih dikenal dengan nama Puputan Badung. Perjuangan I Gusti Ngurah Made Agung memberikan inspirasi kepada rakyat Badung untuk melakukan perang Puputan selanjutnya. Nah, itulah cerita dari pahlawan kita, I Gusti Ngurah Made Agung. Perjuangan I Gusti Ngurah Made Agung dapat memberikan inspirasi kepada rakyat Badung untuk melakukan perang Puputan selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciwanara dalam perang Puputan Margarana. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita kepahlawanan I Gusti Ngurah Made Agung adalah bahwa kita sebagai generasi muda wajib menjadi generasi yang mandiri, cerdas, kuat, dan yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, kita juga harus menanamkan semangat berkarya. Sebagaimana I Gusti Ngurah Made Agung yang memiliki banyak karya sastra, seperti lagu Ratu Anom yang tadi Hansa nyanyikan, itu adalah salah satu karya dari I Gusti Ngurah Made Agung. Kemudian kita juga harus rajin membaca, karena dengan membaca kita bisa menambah wawasan kita dan pikiran kita akan terbuka. Karena dengan berkarya dan membaca kita bisa dikenal dan semangat kita bisa menularkan kepada orang lain. Siap semuanya untuk menjadi generasi yang berprestasi? Siap! Siap semuanya untuk berjuang demi NKRI? Siap! Tepuk tangan untuk kita semua. Salam Pustaka Indonesia. Salam Pustaka Indonesia. Salam budaya dari Denpasar. Salam literasi. Matur suksma. Terima kasih.